Halo sahabat lovers, kembali lagi yuk kita simak berita. Sebelum marah, soal tulisan Arab di baju Agnes Mo, udah tahu 8 hal ini belum? Ya sahabat, kita simak berita hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah kamu termasuk salah satu yang ikut emosi saat menyaksikan penampilan Agnes Mo di perayaan ulang tahun salah satu stasiun TV swasta tanah air Senin kemarin? Yup, seputar kostum yang dipakai sama Agnes Mo. Di perayaan itu, Agnes memakai kostum hitam semi transparan yang terdapat tulisan berbahasa Arab di bawahnya. Bukan soal semi transparannya, tapi tulisan berbahasa Arabnya itu loh yang bikin geger banyak orang. Asik kali ya kalau kita bahas dari sudut pandang berbeda. Ya, yang pertama adalah Al-Mutahidah. Sendiri artinya united, istilah Indonesianya sih persatuan. Setelah dikonfirmasi langsung ke pihak KTZ selaku yang memproduksi kostum Agnes itu, Al-Mutahidah berarti persatuan atau united. Tenang, itu bukan kata yang vulgar atau yang berbau provokasi kok. Yang kedua, kamu perlu tahu kalau Al-Mutahidah bukanlah petikan ayat Al-Quran. Tidak ada unsur pelecehannya. Itu lumrah saja, nggak ada unsur tersebut. Kecuali kalau di dalamnya ada bacaan Al-Quran, baru saya tidak setuju. Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, mengatakan demikian. Sementara pihak MUI yang diwakili oleh Khalil Nafis mengatakan bahwa kostum yang dipakai Agnes itu tidak melecehkan Islam kok. Wajib kamu tahu kalau kata tersebut bukan merupakan petikan ayat Al-Quran, melainkan kata dalam bahasa Arab biasa. Yang ketiga, dan lagi antara bahasa Arab dalam Al-Quran dengan bahasa Arab sehari-hari itu berbeda loh. Sedikit informasi. Kalau bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yakni bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Bahasa Arab Fusha ini terbagi lagi menjadi dua tingkatan, yakni klasik seperti dalam Al-Quran tingkatan tertinggi dan standar modern seperti yang digunakan dalam bahasa ilmiah. Sementara bahasa Arab Amiyah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi bahasa Arab atau Amiyah pun layaknya bahasa lain di dunia yang tulisannya bisa kamu temukan di mana saja, termasuk kata Al-Mutahidah yang ada di kostum Agnes Mo. Yang keempat, masih bingung? Kamu mungkin jadi lebih paham setelah melihat ini. Ya, tanda toilet di Arab juga pakainya bahasa Arab. 5. Gimana? Kamu udah gak resah lagi kan dengan kata Al-Mutahidah pada kostum Agnes Mo? Nah, sekarang kamu udah gak resah lagi kan soal kostum itu? Syukur deh kalau begitu. Jadi kita harus bijak ya dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini agar kita tidak memiliki pikiran negatif. Yang keenam, sekadar pengingat. Di tahun 2005 Agnes Mo juga pernah tersandung isu sara soal tari saman yang dibawakannya dengan pakaian yang agak terbuka. Ada yang masih ingatkah? Sekedar mengingatkan
Agnes juga pernah tersandung isu SARA di tahun 2005 loh. Waktu itu Agnes membawakan tari saman di sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta nasional. Emang Agnes terkenal suka masukin unsur budaya Indonesia dalam tariannya ya sahabat lovers. Jadi memang Agnes itu orang energik sehingga dia sangat menyukai beragam budaya yang ada di Indonesia. Termasuk tarian saman yang Agnes bawakan itu bikin pihak saja seniman Aceh Jabodetabek geram dengan alasan kostum yang dikenakan Agnes agak terbuka dan ditarikan bersama cowok. Padahal menurut pihak sajak, tari saman seharusnya hanya ditarikan oleh cewek, tidak bisa digabungkan dengan tarian lain dan merupakan tarian serius yang syarat pesan agama. Nah ini kadang tergantung ya sahabat lovers, tergantung yang melihat, bagaimana dia melihatnya dari sudut pandang mana, sehingga timbul hal-hal yang negatif atau positif. 7. Tapi balik lagi, kita harus mengapresiasi niatnya Agnes waktu itu untuk mempromosikan tarian tradisional ke anak muda Indonesia. Ya, yang jelas sahabat lovers, Agnes ini tidak pernah memiliki motivasi-motivasi yang jelek, yang negatif. Tetapi justru Agnes Mo ini seringkali memberikan motivasi-motivasi positif terhadap anak negeri atau anak bangsa, supaya lebih membudayakan atau melestarikan kebudayaan Indonesia, negara kita sendiri. Seenggaknya kita apresiasi niat Agnes buat promosiin budaya Indonesia, yaitu jelas dong harus sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, terlebih anak muda harus bisa mempromosikan budaya bangsa sendiri. Berkaca dari pengalaman Agnes terkait tari saman waktu itu, kenapa kita nggak berusaha untuk mengambil sisi positifnya? Iya, tujuan Agnes menarikan taman saman atau tarian dari Aceh di atas itu kan semata untuk lebih mengenalkan tarian tradisional ke anak muda Indonesia. Ya, setuju sekali ya sahabat lovers. Kenapa kita nggak mengapresiasi usaha Agnes yang satu ini? 8. Nah, untuk kostum dengan tulisan Al-Mutahidah kemarin, kenapa kita nggak ambil sisi positifnya? Juga terselip makna persatuan kok di dalamnya. Menurutmu gimana? So, untuk kamu yang masih nggak terima dengan Al-Mutahidah, ambil positifnya aja. Ada pesan persatuan kok di dalamnya. Kamu coba ambil sisi positifnya aja. Jangan mudah terprovokasi sama segelintir pihak yang suka komentar nggak berdasar atau tidak beralasan ya sahabat. Tapi seenggaknya dengan adanya kehebohan ini, kamu jadi tahu kalau bahasa Arab itu ternyata ada 2 jenis, dan tulisan dalam bahasa Arab atau Amiyah layaknya bahasa lain di dunia. Ya, jadi seperti itu ya sahabat lovers ya. Jangan kita mudah terprovokasi dengan hal-hal yang kita nggak jelas ya. Jadi kita harus benar-benar mencerna dengan baik atau menyikapi dengan bijak setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang, terutama para artis kita tanah air ini ya sahabat. Ya, kalau dia adem begini kita masih mau berantem buat hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat guys. Ya, jadi itulah sahabat lovers berita dari Agnes Mo dalam menyikapi soal tulisan Arab yang ada di baju Agnes saat manggung ya. Oleh sebab itu sahabat lovers diingatkan supaya selalu menyimak berita ini hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan apabila berkenan dapat memberikan like, komen,
subscribe dan share berita ini. Terima kasih.